Stoicisme sedang berada di puncak popularitasnya saat ini. Buku-buku dari Marcus Aurelius dan Seneca terjual jutaan eksemplar, dan berbagai blog yang membahas kearifan Stoa banjir ribuan like. Kita diajari, kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan, dan terima apa yang tidak bisa. Ini terdengar seperti resep kebahagiaan yang sempurna di dunia kita yang penuh kekacauan ini. Tapi bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa filosofi ini bukanlah jalan keluar, melainkan jebakan yang berbahaya? Bagaimana jika mengikuti ajaran Stoik justru tidak membuat Anda lebih kuat, melainkan lebih sengsara? Hari ini kita tidak akan memuji-muji para filsuf kuno. Kita akan menguji Stoicisme hingga ke akarnya dan membongkar kesalahan-kesalahan utamanya. Anda akan menemukan sisi gelap dari filosofi ini yang jarang diungkap oleh para coach populer. Siapkah Anda berdebat dengan sang kaisar filsuf itu sendiri? Kalau begitu, mari kita mulai. Paetuhita. Sebelum kita melancarkan kritik, mari kita segarkan ingatan sejenak tentang apa sebenarnya Stoicisme itu. Stoicisme lahir di Yunani kuno, sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Pendirinya adalah Zeno dari Citium. Namun, kepopuleran sejati dibawa oleh bangsa Romawi. Seneca, penasihat kaisar yang kaya raya. Epictetus, mantan budak yang kemudian menjadi guru. Dan tentu saja Marcus Aurelius, kaisar Roma. Ajaran mereka didasarkan pada beberapa ide kunci. Pertama, kebajikan, virtue, adalah satu-satunya kebaikan. Bukan uang, bukan ketenaran, melainkan kesempurnaan moral semata. Kedua, dikotomi kendali yang terkenal itu. Kita harus memisahkan hal-hal yang berada dalam kendali kita, pikiran, penilaian, dan keinginan kita, dengan hal-hal yang di luar kendali kita, kesehatan, reputasi, atau cuaca. Dan ketiga, tujuan hidup adalah ataraksia, yaitu ketenangan jiwa, dan apatheia, yang bukan berarti mati rasa seperti pemahaman kita saat ini, melainkan sebagai kebebasan dari gairah atau emosi yang merusak. Kedengarannya mulia dan sangat logis. Namun, seperti kata pepatah, iblis bersembunyi di balik detailnya, dan detail-detail inilah yang akan kita kupas tuntas sekarang. Jadi, masalah pertama, dan mungkin yang paling utama dari Stoicisme adalah cara mereka memandang emosi. Kaum Stoa menganjurkan apatheia atau ketenangan batin, yakni kondisi di mana peristiwa eksternal tidak memicu perasaan yang kuat dalam diri Anda. Kemarahan, ketakutan, kesedihan, bahkan kegembiraan yang meledak-ledak, semua itu dianggap sebagai gairah jiwa yang menghalangi kita untuk hidup berbudi luhur. Mereka percaya bahwa emosi adalah hasil dari penilaian yang keliru. Misalnya, jika Anda dihina dan Anda marah, itu berarti Anda keliru menganggap penghinaan itu sebagai suatu kejahatan. Seorang Stoa yang sejati harusnya menganalisis situasi dan menyadari bahwa kata-kata orang lain tidak dapat merugikannya. Konsep ini terdengar indah, tapi psikologi modern memiliki pandangan yang sangat berbeda. Emosi bukanlah kesalahan berpikir. Emosi adalah sinyal krusial dari tubuh kita, sebuah mekanisme evolusioner yang membantu kita bertahan hidup dan bernavigasi di dunia. Rasa takut, misalnya, memberi sinyal tentang adanya bahaya, sementara kemarahan menandakan adanya batas kita yang dilanggar. Mencoba menekannya hanya dengan mengandalkan akal semata, sama saja dengan mencoba mematikan alarm kebakaran saat rumah sedang dilalap api. Mari kita telaah lebih jauh tentang konsep penekanan emosi, represi, ini. Apa dampaknya jika Anda terus-menerus mengatakan pada diri sendiri, "Saya tidak seharusnya merasakan hal ini"? Hasil penelitian menunjukkan bahwa emosi yang ditekan tidak akan benar-benar lenyap. Sebaliknya, emosi tersebut akan menumpuk dan akhirnya meledak, bermanifestasi dalam bentuk penyakit psikosomatis, gangguan kecemasan, depresi, atau bahkan luapan kemarahan mendadak yang tak terkendali. Coba bayangkan, sebuah panci berisi air mendidih yang Anda tutup rapat-rapat, lalu dipanaskan dengan api yang sangat besar. Cepat atau lambat, tutup panci itu pasti akan terlepas atau meledak. Intinya, Stoicisme menawarkan solusi yang mirip, menahan tutup panci itu sekuat tenaga, hanya mengandalkan kekuatan kemauan. Daripada kita belajar memahami, menerima, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang konstruktif, para Stoa justru menyarankan kita untuk terus-menerus berperang melawan emosi tersebut. Pendekatan ini sangat menguras energi, dan dalam jangka panjang adalah jalan yang pasti akan membawa pada kekalahan total. Poin selanjutnya, yang masih berkaitan dengan poin sebelumnya, adalah hilangnya empati.
Jika kita melatih diri untuk cuek atau acuh tak acuh terhadap penderitaan kita sendiri, lantas bagaimana kita bisa sungguh-sungguh berempati pada penderitaan orang lain? Seorang Stoa mungkin akan berkata, "Saya turut prihatin atas dukamu, tapi ingat, keburukan sejati bukanlah terletak pada peristiwa eksternal, melainkan pada bagaimana kamu menghakimi peristiwa tersebut." Kedengarannya ini adalah nasihat yang sangat cerdas, namun sangat dingin, dan jelas tidak akan bisa menenangkan seseorang yang baru saja kehilangan orang terkasih. Keterikatan emosional dengan orang lain dibangun berdasarkan kemampuan untuk berbagi dan merasakan perasaan mereka. Mengejar konsep apatheia, Stoa, ketidakberperasaan, berisiko mengubah seseorang menjadi pengamat yang dingin dan terpisah, yang tidak mampu membentuk kelekatan dan kedekatan yang mendalam. Mungkin dia bisa menjadi orang yang adil dan jujur, tetapi apakah dia bisa menjadi teman, pasangan, atau orang tua yang penuh kasih? Itu adalah pertanyaan besar yang patut dipertanyakan. Nah, sekarang mari kita bahas tentang dikotomi kendali yang sangat terkenal itu. Konsep membagi dunia menjadi apa yang kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Sungguh brilian karena kesederhanaannya. Ini memang sangat membantu meredakan kecemasan. Tapi, ia punya sisi gelap yang berbahaya. Konsep ini terlalu menyederhanakan realitas. Dunia ini tidak hitam dan putih. Ada zona abu-abu yang sangat besar. Hal-hal yang dapat kita pengaruhi, namun tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Ambil contoh kesehatan Anda. Kita tidak bisa mengendalikannya 100%, tapi kita bisa memengaruhinya melalui pola makan, olahraga, dan gaya hidup. Karier, misalnya. Anda tidak mengendalikan keputusan atasan tentang kenaikan jabatan, tapi Anda bisa memengaruhinya melalui kualitas kerja Anda. Stoicisme cenderung mendorong kita ke ekstrem, entah kendali total atau penerimaan total. Ini berpotensi membuat seseorang jadi mudah menyerah di area di mana mereka sebenarnya masih bisa melakukan perubahan. Kita juga perlu ingat bahwa obsesi yang berlebihan terhadap dikotomi kendali justru bisa menyebabkan pasivitas sosial. Bayangkan, jika negara Anda dilanda korupsi dan ketidakadilan yang merajalela, seorang stoik mungkin akan berkata, "Ini di luar kendaliku. Aku hanya bisa mengendalikan reaksinya." Alih-alih berjuang demi perubahan, orang tersebut akan memilih bermeditasi tentang kebajikan, terkurung di menara gadingnya sendiri. Padahal, sejarah telah membuktikan betapa banyak orang yang mengubah dunia, justru karena mereka menolak menerima apa yang dianggap di luar kendali mereka. Gerakan hak-hak sipil, perjuangan kemerdekaan, hingga revolusi sains, semua itu dicetuskan oleh individu yang berani melangkah keluar dari kerangka berpikir yang ditawarkan oleh kaum stoik. Filsafat yang menganjurkan penerimaan pasif terhadap ketidakadilan mungkin saja nyaman bagi para penguasa, namun jelas merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Nah, jebakan lain dari dikotomi kontrol adalah fenomena menyalahkan korban secara terselubung, atau yang biasa kita kenal dengan istilah victim blaming. Bayangkan seseorang menjadi korban tindak kriminal atau diskriminasi sistemik. Seorang stoik garis keras mungkin akan berujar, peristiwa itu sendiri bukanlah kejahatan. Kejahatan adalah penilaianmu tentang peristiwa itu. Kamu menderita bukan karena apa yang terjadi, melainkan karena bagaimana kamu menyikapinya. Intinya, ini adalah upaya mengalihkan tanggung jawab dari pelaku ke korban. Alih-alih mengutuk ketidakadilan, logika semacam ini malah mendesak korban untuk memperbaiki persepsinya sendiri. Hal ini bukan hanya kejam, tapi juga kontraproduktif. Kadangkala, masalahnya sungguh bukan pada persepsi kita, melainkan pada kenyataan buruk yang harus diubah, bukannya sekadar diterima. Sekarang, mari kita bahas pandangan Stoa mengenai kesenangan. Kaum Stoa sangat curiga terhadap kenikmatan. Mereka beranggapan, mengejar kenikmatan hanya akan memperbudak seseorang pada nafsunya dan mengalihkannya dari hal yang utama, kebajikan. Karena itulah mereka mempraktikkan asketisme, secara sadar menolak berbagai kenyamanan. Misalnya, mereka tidur di alas yang keras, makan makanan sederhana, dan mengenakan pakaian yang bersahaja. Ada kebijaksanaan di balik itu semua. Tapi jika dilakukan secara ekstrem, ide ini justru menghilangkan warna dalam hidup. Hidup itu bukan hanya soal kewajiban dan kebajikan. Ini juga tentang makanan lezat, musik yang bagus, jalan-jalan, cinta dan persahabatan. Mengabaikan sepenuhnya kesenangan-kesenangan sederhana ini demi kebajikan yang abstrak, berarti kita sengaja memiskinkan hidup kita sendiri. Psikologi modern bahkan menunjukkan betapa pentingnya emosi positif untuk kesehatan mental kita. Stoicisme di sisi lain seolah-olah hanya menawarkan kita diet dari roti tawar kebajikan yang hambar. Baik, kita lanjutkan.
Konsep amor fati, mencintai takdir. Ide ini secara khusus dikembangkan oleh Marcus Aurelius. Intinya kita tidak hanya sekadar menerima semua yang terjadi, tapi bahkan mencintainya, karena ini adalah bagian dari rancangan semesta yang menyeluruh. Kehilangan pekerjaan? Bagus. Itu artinya takdir memberi Anda kesempatan baru. Jatuh sakit? Sempurna. Ini adalah ujian bagi semangat Anda. Di satu sisi, ini adalah alat yang sangat kuat untuk mengatasi kesulitan. Namun, di sisi lain, ini bisa berubah menjadi positive toxicity, atau positif yang beracun, dan penipuan diri sendiri. Terkadang, hal buruk memang hanyalah hal buruk, dan kita tidak perlu berusaha mencintai sebuah tragedi atau ketidakadilan. Penting untuk mengakui perasaan Anda, menjalani prosesnya, dan tidak memaksakan diri untuk merasa senang atas apa yang menyakitkan. Amor fati berisiko menjadi bentuk penyangkalan realitas, sebuah topeng indah untuk menutupi rasa sakit yang terpendam. Kita juga perlu merenungkan, sebenarnya filosofi ini diciptakan untuk siapa? Seneca adalah salah satu orang terkaya di Roma, sedangkan Marcus Aurelius, dia seorang kaisar. Mereka punya kekuasaan, sumber daya, dan posisi yang memungkinkan mereka berfilosofi tentang ketidakpedulian terhadap kenikmatan duniawi. Ketika Anda sudah memiliki segalanya, mudah saja mengatakan bahwa uang dan ketenaran itu tidak penting. Sekarang, bayangkan seorang budak atau orang miskin di Roma kuno. Bisakah mereka dengan tulus mempraktikkan ketidakpedulian terhadap rasa lapar, dingin, dan pukulan? Stoicisme memang sering dikritik karena sifatnya yang elitis. Ya, memang ada Epictetus, yang dulunya adalah seorang budak. Namun, ajarannya itu lebih merupakan strategi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi, bukan resep universal menuju kebahagiaan. Bagi orang yang berjuang hanya untuk bertahan hidup, ceramah tentang kebajikan mungkin terdengar seperti sebuah penghinaan. Poin kontroversial lainnya adalah pandangan Stoik mengenai kematian. Para Stoik mengajarkan bahwa kita tidak perlu takut pada kematian, karena ia adalah bagian alamiah dari siklus kehidupan. Bahkan, mereka menganggap bunuh diri sebagai opsi yang sah jika hidup sudah terlalu berat dan menghalangi seseorang untuk hidup secara bermartabat. Contohnya, Seneca mengakhiri hidupnya sendiri atas perintah Kaisar Nero. Namun, gagasan tentang jalan keluar yang rasional atau exit rasional ini berpotensi berbahaya. Di era modern, dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang depresi dan gangguan kesehatan mental lainnya, meromantisasi bunuh diri sebagai tindakan filosofis adalah hal yang sangat tidak bertanggung jawab. Seseorang yang sedang mengalami depresi berat bisa saja menggunakan logika Stoa untuk membenarkan keputusannya, padahal yang ia butuhkan sebenarnya adalah bantuan profesional, bukan sekadar kutipan dari Seneca. Batasan antara menerima akhir hidup dengan berani dan lari dari masalah yang sebenarnya masih bisa diselesaikan di sini sangatlah tipis. Mari kita kembali membahas pandangan bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Ini menetapkan standar yang sangat tinggi. Kaum Stoa berpendapat bahwa seseorang itu harus sepenuhnya berbudi luhur, yang mereka sebut sebagai orang bijak, sage, atau tidak sama sekali, tidak ada jalan tengah. Mereka yang belum mencapai ideal tersebut dianggap sama-sama tercela. Artinya, seseorang yang mencuri sepotong roti karena kelaparan dianggap sama jauhnya dari kebajikan, seperti seorang tiran yang kejam. Etika yang serba hitam putih ini jelas tidak memberikan ruang bagi kelemahan manusia, kesalahan, atau proses pertumbuhan yang bertahap. Ini menuntut seseorang untuk menjadi sempurna saat ini juga. Tuntutan ini hampir mustahil dipenuhi oleh sebagian besar orang dan hanya akan berujung pada perasaan bersalah dan rendah diri. Untungnya, sistem etika modern jauh lebih fleksibel. Mereka mempertimbangkan konteks, niat, dan konsekuensi dari suatu tindakan. Mari kita telaah fisika dan kosmologi Stoa. Para Stoa kuno meyakini bahwa dunia adalah sebuah organisme hidup tunggal yang sepenuhnya diresapi oleh akal ilahi atau logos. Semua peristiwa telah ditakdirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana semesta raya ini. Etika mereka berakar kuat pada keyakinan ini, bahwa seseorang harus hidup selaras dengan alam, yang berarti selaras dengan rencana rasional tersebut. Namun, bagaimana jika kita menghilangkan fondasi ini? Sains modern tidak mendukung keberadaan logos semesta raya. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, alam semesta cenderung lebih kacau dan acuh tak acuh daripada rasional dan teratur. Dan jika tidak ada rencana ilahi, maka seluruh konsep hidup selaras dengan alam kehilangan makna orisinalnya.
Stoicisme modern mencoba mengakali masalah ini dengan menafsirkan ulang alam sebagai sifat dasar manusia. Namun, ini sudah termasuk aliran filsafat yang sama sekali berbeda. Masalah berikutnya yang perlu kita bahas adalah potensi matinya ambisi. Kalau hal-hal di luar diri kita, seperti karier, kesuksesan, atau pengakuan, dianggap tidak penting, lantas kenapa kita harus bersusah payah mengejarnya? Kaum Stoa mungkin berargumen bahwa kita tidak perlu mengejar hasil, melainkan hanya perlu fokus pada proses yang bermoral atau penuh kebajikan. Namun, dalam praktiknya, hal ini justru bisa menghilangkan drive dan motivasi kita. Seorang pengusaha yang tidak peduli apakah bisnisnya sukses atau tidak, mustahil akan berhasil. Begitu pula dengan seorang ilmuwan yang santai dan tidak bersemangat untuk menemukan sesuatu, kecil kemungkinannya bisa menghasilkan penemuan besar. Ambisi yang sehat dan hasrat untuk meraih pencapaian di dunia luar adalah mesin penggerak kemajuan yang sangat kuat, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Stoicisme berisiko mengubah mesin penggerak ini menjadi pelabuhan sunyi di mana kita merasa sudah cukup, namun pada akhirnya tidak ada satupun kemajuan yang tercipta. Mari kita bahas soal hubungan. Kaum Stoa atau Stoa memang sangat menghargai persahabatan dan koneksi sosial, tapi pendekatan mereka itu sangat khas. Mereka meyakini bahwa kita harus mencintai orang-orang terdekat, namun di saat yang sama harus siap kehilangan mereka kapan saja, tanpa perlu menderita berlebihan. Epictetus pernah menyarankan, saat mencium anak kita, ingatkan diri kita sendiri bahwa anak itu fana. Tujuannya jelas, agar kita tidak mengalami kesedihan yang mendalam ketika anak itu meninggal. Tapi, bukankah cara pandang seperti ini justru membunuh esensi cinta itu sendiri? Cinta sejati adalah kerentanan. Ini adalah kesiapan untuk menanggung penderitaan demi orang lain. Dengan mencoba mengasuransikan diri dari rasa sakit di masa depan, kaum Stoa berisiko tidak akan pernah merasakan keterikatan yang murni dan mendalam. Ini adalah cinta dengan anestesi yang sudah diaktifkan di awal. Anestesi ini mematikan rasa, bukan hanya terhadap potensi kehilangan, tetapi juga terhadap kegembiraan dari keintiman itu sendiri. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah minimnya metodologi yang konkret. Stoicisme memang memberi kita prinsip-prinsip umum. Hiduplah dengan berbudi luhur, kendalikan penilaian, dan terimalah takdir. Namun, bagaimana cara melakukannya secara persis? Marcus Aurelius dalam renungannya memang terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri tentang prinsip-prinsip ini. Tapi, ini lebih terasa seperti sugesti diri atau meditasi internal, ketimbang sistem langkah demi langkah yang jelas. Coba bandingkan ini dengan pendekatan psikoterapi modern, misalnya terapi perilaku kognitif, TPK, yang, ngomong-ngomong, memang banyak meminjam dari kaum Stoa. Dalam TPK, ada teknik-teknik yang spesifik, membuat jurnal, menantang pikiran otomatis, dan melakukan eksperimen perilaku. Sementara itu, Stoicisme cenderung stagnan di tingkat slogan abstrak, dan setiap orang harus berkreasi sendiri untuk menemukan cara menerapkannya. Dan tidak semua orang berhasil melakukan hal ini. Ideal sosok bijak dalam Stoicisme pada dasarnya adalah tujuan yang mustahil. Menurut para filsuf Stoik, seorang bijak itu tak bercela, tidak terpengaruh emosi, selalu bertindak benar, dan tidak pernah salah dalam penilaiannya. Sepanjang sejarah Stoicisme, para filsuf sendiri tidak mampu menyebutkan satupun manusia nyata yang sepenuhnya memenuhi ideal ini, kecuali mungkin tokoh mitologi seperti Herakles. Memiliki standar ideal yang sifatnya melebihi manusia atau superhuman. Seperti ini justru bisa menurunkan motivasi. Alih-alih berusaha menjadi versi diri yang lebih baik, seseorang justru bisa terus-menerus merasa gagal jika dibandingkan dengan citra yang gemilang namun tak bernyawa itu. Hal ini menciptakan ketegangan internal dan perfeksionisme yang merupakan jalan langsung menuju burnout. Stoicisme berpotensi mendorong seseorang menjadi terisolasi. Filosofi ini sangat menekankan konsep benteng batin, benteng spiritual, dan kemandirian. Semua yang saya butuhkan untuk bahagia sudah ada di dalam diri saya. Ini adalah pemikiran yang indah, tetapi jika terlalu dipegang teguh, bisa membuat kita mengabaikan dunia luar dan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan dukungan, interaksi, dan rasa memiliki. Seorang Stoa yang terlalu asik membangun benteng batinnya, berisiko terperangkap sendirian di dalamnya. Ia mungkin menjadi tak tersentuh, namun juga terputus dari dunia. Sementara itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak mungkin dicapai dalam isolasi total. Berikutnya, kita menghadapi masalah interpretasi.
Apa yang kita sebut stoicisme hari ini seringkali adalah versi modern yang sangat disederhanakan dan kehilangan esensinya. Buku-buku dan blog populer mengambil ide-ide stoicisme yang paling menarik tentang kendali diri, ketenangan, dan penerimaan, lalu mengabaikan konteks metafisika yang rumit, logika yang ketat, dan paradoks etika. Hasilnya adalah stoicisme light semacam ini, yang tidak lebih dari sekumpulan life hack yang nyaman untuk meningkatkan produktivitas pribadi. Namun, ini bukanlah filosofi yang benar-benar dihayati oleh Seneca atau Marcus Aurelius. Ini lebih tepatnya adalah produk komersial yang menjual ilusi ketenangan, namun diam-diam menyembunyikan harga nyatanya, yaitu keterpisahan emosional dan kepasifan sosial. Kritik lain ditujukan pada sikap stoik yang memandang rendah tubuh. Bagi mereka, raga hanyalah hal eksternal, tidak penting, atau bahkan dianggap sebagai penjara bagi jiwa. Rasa sakit, penyakit, dan kesenangan fisik dianggap tidak relevan dalam menjalani kehidupan yang berbudi luhur. Padahal pendekatan semacam ini sepenuhnya mengabaikan hubungan erat antara pikiran dan raga yang kini justru diperkuat oleh temuan neuroscience. Kesejahteraan kita, suasana hati, bahkan kemampuan kognitif kita sangat bergantung langsung pada kondisi fisik kita. Merawat tubuh, peka terhadap sinyal-sinyalnya, dan menikmati sensasi fisik bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian penting yang tak terpisahkan dari hidup yang sehat dan utuh. Mengabaikan raga demi kepentingan jiwa adalah sebuah kekeliruan yang sangat berbahaya. Kita juga perlu menyinggung soal kekakuan atau ketidakfleksibelan dari sistem ini. Stoicisme menawarkan satu jawaban universal untuk semua situasi hidup. Gunakan nalar, bedakan apa yang bisa dikendalikan dari yang tidak, dan kejarlah kebajikan. Padahal hidup jauh lebih kompleks dan beragam dari itu. Terkadang jawaban yang tepat bukanlah nalar, melainkan intuisi. Terkadang kita tidak perlu menerima, melainkan harus melawan. Kadang-kadang yang penting bukan kebajikan, tapi belas kasih. Dengan mencoba memaksakan kekayaan pengalaman manusia ke dalam kotak sempit beberapa prinsip filosofis, stoicisme merampas fleksibilitas kita. Ini menghambat kemampuan kita beradaptasi dan menemukan solusi unik untuk masalah yang unik. Stoicisme memang memberi kita peta, tetapi medan sebenarnya terus berubah. Masalah lainnya berkaitan dengan cara kita memandang masa lalu dan masa depan. Para stoik mengajak kita untuk hidup di sini dan saat ini, tidak menyesali masa lalu, dan tidak mengkhawatirkan masa depan. Tentu saja, ada benarnya dalam ajaran ini. Namun, mengabaikan masa lalu dan masa depan sepenuhnya justru memiskinkan diri kita. Menganalisis pengalaman yang telah berlalu, termasuk kesalahan-kesalahan kita, adalah kunci untuk belajar dan bertumbuh. Merencanakan masa depan, menetapkan tujuan, dan memiliki mimpi. Inilah yang memberi kita harapan dan arah. Seorang stoik yang berfokus sepenuhnya pada saat ini berisiko menjadi seseorang tanpa sejarah dan tanpa masa depan. Ia hanya akan mengalir mengikuti arus, sekadar bereaksi secara bajik terhadap rangsangan atau masalah sesaat. Ada hal menarik jika kita melihat stoicisme dari sudut pandang proses kreatif. Proses kreatif seringkali dipicu oleh emosi yang kuat, mulai dari cinta, amarah, kerinduan, hingga luapan kegembiraan. Karya seni yang luar biasa jarang sekali lahir dari keadaan tenang atau ketidakacuhan total. Mungkinkah Dostoyevsky bisa menulis novel-novelnya jika ia seorang stoik? Mungkinkah Beethoven mampu menciptakan simfoni-simfoninya, andai ia menyikapi ketuliannya dengan sikap pasrah dan tanpa emosi? Mengejar apatheia atau kondisi tanpa gairah memang bisa membuat hidup lebih stabil dan teratur. Namun, di saat yang sama, hal itu juga bisa memadamkan api batin yang menjadi sumber lahirnya segala sesuatu yang baru dan hebat. Mari kita bahas konsep kewajiban. Bagi kaum Stoa, khususnya tokoh Romawi seperti Marcus Aurelius, menunaikan kewajiban kepada masyarakat, keluarga, dan negara adalah prioritas utama. Ini membentuk warga negara yang kuat dan bertanggung jawab. Namun, bagaimana jika kewajiban ini bertentangan dengan kebahagiaan pribadi atau hati nurani? Bagaimana jika negara menuntut Anda melakukan tindakan yang tidak adil? Sayangnya, stoicisme tidak memberikan jawaban yang jelas tentang bagaimana mengatasi konflik semacam itu. Penekanan pada kewajiban bisa menyebabkan seseorang menekan kebutuhan dan keinginan pribadinya hanya demi melayani sebuah sistem, bahkan jika sistem itu bobrok atau rusak. Ini adalah filosofi yang cocok untuk prajurit ideal, tapi belum tentu cocok untuk individu yang bebas. Mari kita bahas sedikit mengenai logika kaum Stoa.
Mereka memang ahli logika yang ulung, namun penalaran mereka seringkali dibangun di atas premis-premis yang belum terbukti. Ambil contoh klaim mereka, kebajikan adalah satu-satunya kebaikan. Kenapa? Kaum Stoa menjawab, karena hanya kebajikanlah yang tak dapat direnggut dari kita, dan sepenuhnya berada dalam kendali kita. Namun, ini bukanlah sebuah pembuktian. Ini hanyalah sebuah definisi yang memudahkan mereka. Dengan landasan yang sama kuatnya, kita juga bisa menyatakan bahwa kebaikan tunggal itu adalah kesehatan atau cinta, misalnya, dan membangun seluruh sistem etika di atasnya. Pada akhirnya, banyak prinsip kunci dalam stoisisme sebenarnya bukan hasil dari deduksi logis yang ketat, melainkan lebih menyerupai aksioma-aksioma yang wajib kita terima dengan keyakinan. Stoikisme juga mungkin tidak efektif dalam menangani trauma psikologis yang mendalam. Jika seseorang mengalami kekerasan atau penelantaran saat kecil, hal itu akan membentuk luka yang sangat dalam di jiwanya. Menyuruh orang seperti itu untuk mengubah saja penilaiannya tentang masa lalu, sama saja seperti menyuruhnya menempelkan plester pada patah tulang yang parah. Penanganan trauma tidak membutuhkan sekadar perenungan filosofis, melainkan butuh proses psikoterapi mendalam yang melibatkan emosi, sensasi fisik, dan juga pola pikir bawah sadar. Di sini, stoikisme bisa jadi tidak berguna, bahkan terburuknya, bisa berbahaya. Ini karena stoikisme justru memaksa seseorang mengabaikan rasa sakitnya, alih-alih menyembuhkannya. Mari kita bicara soal sukacita dan kebahagiaan. Kaum Stoa, Stoik, sering menyebutnya sebagai aliran hidup yang baik, tetapi definisi kebahagiaan bagi mereka itu sangatlah khas. Ini lebih merupakan ketiadaan penderitaan, bukannya keberlimpahan sukacita yang aktif. Hanya kepuasan yang tenang, yang didapat dari kesadaran bahwa kita telah menjalankan kebajikan. Namun, bagi kebanyakan orang, kebahagiaan itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Euforia, antusiasme, gairah, dan pengalaman yang memuncak. Peak experiences. Filosofi yang mencurigai semua emosi positif yang kuat, pada akhirnya hanya menawarkan versi kehidupan yang bahagia, namun terasa hambar dan tanpa warna. Itu adalah kebahagiaan seorang petapa bijak di biara, bukan kebahagiaan seorang seniman, seseorang yang sedang jatuh cinta, atau seorang penjelajah sejati. Pendekatan Stoa mengenai kesalahan ini juga patut dipertanyakan. Orang bijak yang ideal memang tidak pernah berbuat salah. Sementara itu, manusia biasa selalu melakukannya. Namun, stoisisme tidak menawarkan mekanisme yang jelas bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan tersebut. Mereka lebih menganjurkan kita untuk tidak melakukan kesalahan sama sekali, hanya dengan mengandalkan akal sehat. Padahal, kesalahan adalah bagian yang tak terhindarkan dari pengalaman manusia dan merupakan sumber pembelajaran utama. Pendekatan modern yang didasarkan pada konsep pola pikir bertumbuh, growth mindset, mengatakan bahwa kita tidak perlu takut berbuat salah, melainkan harus melihatnya sebagai peluang untuk berkembang. Sementara itu, stoisisme dengan idealisme ketidakbersalahan justru bisa menimbulkan rasa takut akan kegagalan dan menghambat kita untuk mengambil risiko serta mencoba hal-hal baru. Menariknya, stoisisme seringkali dipertentangkan dengan epikureanisme. Kaum Epikurean juga mencari ketenangan, namun mereka melihat jalan menuju ketenangan itu melalui kenikmatan yang moderat dan penghindaran dari penderitaan. Mereka sangat menghargai persahabatan, hidup yang damai, dan ketiadaan rasa sakit. Dalam beberapa hal, pendekatan mereka terasa lebih manusiawi dan realistis. Daya tarik masyarakat modern terhadap stoisisme, bukan epikureanisme, mungkin mencerminkan kondisi masyarakat kita saat ini. Kita hidup di era kultus produktivitas dan obsesi untuk mengatasi setiap tantangan. Oleh karena itu, filosofi Stoa yang keras dan asketis terasa lebih dekat dibandingkan ajakan Epikurus menuju kegembiraan yang tenang. Kita tidak mencari kebahagiaan semata, melainkan perisai atau tameng yang memungkinkan kita menanggung beban hidup yang semakin berat. Dan yang terakhir, kesalahan paling mendasar para penganut stoisisme modern adalah bersikap selektif. Mereka hanya mengambil apa yang nyaman dari sistem filosofi yang kompleks ini. Contohnya, mereka mengambil konsep menerima apa yang tidak bisa diubah, hanya untuk pasrah pada pekerjaan yang sangat dibenci. Atau, gagasan untuk mengabaikan pendapat orang lain di sekitar mereka, hanya untuk membenarkan tindakan mereka yang egois. Namun, mereka sering lupa bagian penting lainnya, yakni tentang kewajiban moral yang ketat, pelayanan kepada masyarakat, dan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kekurangan diri. Hasil akhirnya, bukan filsuf Stoa sejati, melainkan hanya seorang konformis yang nyaman, dengan tingkat kepercayaan diri yang berlebihan. Stoisisme adalah sebuah sistem yang utuh dan menyeluruh.
Memisahkan elemen-elemennya satu persatu berarti mendistorsi inti ajarannya dan seringkali menyalahgunakannya hingga merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jika kita merangkum semua poin kritik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Stoicisme menawarkan perspektif yang kuat, tetapi sangatlah berat sebelah. Filosofi ini terlalu mengagungkan kekuatan rasio dan justru meremehkan pentingnya peran emosi. Stoicisme menyajikan pembagian dunia yang terlalu sederhana, hitam dan putih, yang bisa dikontrol dan yang tidak, sehingga mengabaikan semua kompleksitas dan keragaman realitas yang sesungguhnya. Filosofi ini mungkin berguna sebagai obat penenang sementara di masa krisis, sebagai cara untuk menenangkan dan mengumpulkan kembali kekuatan diri. Namun, menjadikannya dasar bagi seluruh hidup Anda, sama saja dengan secara sukarela mengenakan kacamata kuda yang mempersempit pandangan Anda terhadap dunia, memiskinkan palet emosional Anda, serta membatasi potensi Anda untuk bertumbuh, mencintai, dan mencapai kebahagiaan sejati yang utuh. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus ini hanyalah sekelompok orang tua yang pemikirannya sudah usang? Tentu saja tidak. Filosofi mereka adalah pencapaian terbesar pemikiran manusia yang telah membantu banyak orang melewati masa-masa paling sulit. Tapi, ini poin pentingnya. Stoicisme bukanlah kitab suci, melainkan sebuah alat. Dan, seperti alat apapun, ia cocok untuk tugas tertentu, namun sama sekali tidak berguna untuk yang lain. Ia bisa menjadi pelampung penyelamat saat badai, tetapi bisa juga menjadi jangkar yang menghambat kita di air yang tenang. Kesalahan utama yang bisa kita lakukan hari ini adalah menganggapnya sebagai kebenaran yang mutlak. Kebijaksanaan bukanlah tentang mengikuti ajaran kuno secara membabi buta. Sebaliknya, kita harus mengolahnya secara kritis, mengambil yang terbaik, dan membuang yang sudah usang atau yang tidak relevan lagi dengan kehidupan abad ke-21 yang rumit, multidimensi, dan kaya akan emosi ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika pembahasan ini memicu pemikiran Anda, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan analisis ide-ide kompleks lainnya. Sekarang ini pertanyaan utama untuk Anda. Ide Stoicisme, mana yang menurut Anda paling kontroversial atau bahkan yang dianggap merugikan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita ciptakan diskusi filosofis yang sesungguhnya.